Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Anissa Devisa Putri dengan nomor induk mahasiswa 1906154. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tugas mata kuliah sistem pakar, yaitu mengenai Sentienti faktor. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi Sentienti faktor. Metode Sentienti faktor atau disingkat dengan CF diusulkan oleh Short, Lippe, dan Buchanan pada tahun 1975. CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan Maichin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Teori ini berkembang bersamaan dengan pembuatan sistem pakar Maichin. Tim pengembangan Maichin mencatat bahwa dokter seringkali menganalisa informasi yang ada dengan ungkapan seperti misalnya, mungkin, kemungkinan besar, dan hampir pasti. Untuk mengakomodisi hal ini, tim Maichin menggunakan CF guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Metode Sentienti faktor adalah metode yang mendefinisikan keyakinan terhadap suatu fakta atau aturan berdasarkan tingkat keyakinan seorang pakar. Perhitungan metode Sentienti faktor dilakukan dengan menghitung nilai perkalian antara nilai CF user dan nilai CF pakar dan menghasilkan nilai CF kombinasi. Jadi, metode Sentienti faktor adalah metode yang mendefinisikan keyakinan terhadap suatu fakta atau aturan berdasarkan tingkat kepercayaan seorang pakar. Perhitungan metode Sentienti faktor dilakukan dengan menghitung nilai perkalian antara nilai CF user dan nilai CF pakar dan menghasilkan nilai CF kombinasi. Nah, sebelum belajar rumus, ada beberapa istilah yang dipakai dalam metode CF, yaitu yang pertama, ada evidence. Evidence ini yaitu fakta atau gejala yang mendukung hipotesa, misal gejala penyakit. Yang kedua, hipotesa, yaitu hasil yang dicari atau hasil yang didapat dari gejala-gejala, misal penyakit. Yang ketiga, CFHE adalah Sentienti faktor dari hipotesa H yang dipengaruhi oleh gejala evidence E. Besarnya CF berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Nilai min 1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. Yang keempat ada MB, yaitu ukuran kenaikan kepercayaan. Dan yang kelima ada MD, adalah ukuran kenaikan ketidakpercayaan. Nah, ada banyak rumus untuk mencari CF, yaitu tergantung data yang diketahui. Berikut daftar rumus CF berdasarkan data yang diketahuinya. Rumus yang pertama, jika data yang diketahui adalah satu hipotesa mempunyai satu evidence, satu MB, dan satu MD, maka hasil yang dicari adalah besarnya kepercayaan CF pada hipotesa ini. Rumusnya adalah CFHE sama dengan MBHE dikurangi MDHE, di mana CFHE ini yaitu CF dari hipotesis yang dipengaruhi evidence. Dan yang kedua ada MB, MBH ini besar kepercayaan hipotesis per evidence, dan yang ketiga MDHE yaitu besar ketidakpercayaan hipotesis per evidence. Yang kedua, rumus yang kedua yaitu jika data yang diketahui adalah satu hipotesa mempunyai satu CF rule, satu evidence, dan satu CF evidence, maka hasil yang dicari adalah besarnya kepercayaan CF pada hipotesa ini. Rumusnya adalah CFHE sama dengan CFHE dikali CF rho, di mana CFHE ini adalah CF dari hipotesis yang dipengaruhi evidence. Yang kedua, CFE besar CF dari evidence, dan CF rho yaitu besar CF dari pakar. Untuk rumus ketiga yaitu jika data yang diketahui adalah satu hipotesa mempunyai satu CF rule, banyak evidence, dan banyak CF evidence, serta menggunakan rule konjungsi seperti if E1, N, E2, N, E, N, dan H, maka hasil yang dicari adalah besarnya kepercayaan CF pada hipotesa ini. Rumusnya adalah CFHE sama dengan min CF E1, CF E2, CF EN dikali CF rule, di mana CFH ini yaitu CF dari hipotesis yang dipengaruhi evidence. Yang kedua, CFE besar CF dari evidence, dan CF rule yaitu besar CF dari pakar. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu
Jika data yang diketahui adalah satu hipotesa mempunyai satu CF rule, banyak evidence, dan banyak CF evidence, serta menggunakan rule disjungsi seperti if E1 or E2 or En dan H, maka hasil yang dicari adalah besarnya kepercayaan CF dan hipotesa ini. Rumusnya adalah CFHE sama dengan max CF E1 CF E1 CF En dikali CF rule, di mana untuk CFHE ini yaitu CF dari hipotesis yang dipengaruhi evidence, yang kedua CFE yaitu besar CF dari evidence, dan CF rule yaitu besar CF dari pakar. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh implementasi. Di sini saya mengambil contoh dari jurnal yang berjudul Implementasi Metode Scientific Factor dalam Mendiagnosa Penyakit Kulit. Tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan metode Scientific Factor dalam sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit serta memberikan saran penanganan terhadap penyakit kulit yang diderita. Sistem pakar dibangun berbasis web dengan menggunakan PHP dan database MySQL. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan membandingkan hasil perencanaan dari sistem dengan hasil perencanaan dari pakar. Sistem pakar ini valid dengan tingkat akurasi sebesar 87,5% dalam memberikan hasil diagnosa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode Scientific Factor. Untuk pencarian materi yang telah saya lakukan, alhamdulillah terbilang mudah karena saya hanya mencari dari website. Untuk referensinya saya lupa tidak dimasukkan. Dan untuk tugas kelompok masih dalam pengerjaan, di sini kelompok kami akan menambahkan gejala-gejala yaitu sebanyak 20 gejala serta sedang membuat jurnalnya. Semoga tugasnya selesai pada waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.